Saudara-saudara, saya selalu merasa anak Tuhan itu harus bahagia. Terlalu banyak modal untuk kita bahagia sebenarnya, walaupun orang katakan banyak juga alasan untuk kita nggak bahagia. Tetapi saudara, kalau kita kembali ke Alkitab, ada banyak alasan untuk kita bahagia. Karena itu firman Tuhan bahkan berani nantangin kita begini, kalau kamu letih lesu berbeban, datang aja sama aku. Aku berikan bahagia, aku berikan damai sejahtera, aku berikan kelegaan kepadamu. Itu kata Yesus. Kenapa? Yesus ingin dunia kita dipenuhi orang-orang bahagia. Walaupun orang katakan dunia kita penuh dengan masalah, iya. Tapi saya suka juga orang mengatakan kebahagiaan itu bukan situasi, tapi sikap hati. Nah, orang yang bisa tetap bahagia di tengah-tengah tekanan, bagi saya itu orang-orang yang bisa mengandalkan, memaksimalkan potensi dirinya atau potensi Tuhan dalam dirinya. Jadi kalau ada orang susah, kalau ada orang sedih, sebenarnya itu bukan kehendak Tuhan. Apalagi mengatakan saya sedang dicobai Tuhan, saya sedang diberikan Tuhan masalah supaya saya kehilangan bahagia. Enggak, saudara. Karena itu hari ini, saudara, saya ingin ingatkan kita pada khotbah dari Mazmur 1, tapi mungkin saudara kaget, kok ada kata tidak dalam tanda petik bahagia. Artinya apa? Harusnya kita bahagia, tapi kenyataannya kenapa ada orang yang tidak bahagia? Kenapa ada orang tidak bahagia? Saya ingin ajak kita ayat yang sangat populer sebenarnya dalam kekristenan, Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Menarik saudara, kenapa kitab Mazmur diawali dengan satu kata, berbahagialah. Kitab Mazmur yang 150 pasal, yang sekian ribu ayat, tapi diawali kata berbahagialah. Sekali lagi saudara, Tuhan ingin kita ini bahagia. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Atau kalau boleh saudara, saya coba buat ayat ini supaya lebih gampang kita tangkap, kita pahami, kita ingat. Saya coba buat bagian seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ada 3 hal yang negatif yang disampaikan firman Tuhan. Yang pakai kata tidak, tidak, tidak. Kalau ada kalimat, ada kata tidak kan berarti kalimat negatif. Yang tidak, yang tidak, yang tidak. Jadi yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kalau saudara lihat, ini kan berarti pilihan kita ini. Orang yang memilih berjalan menurut nasihat orang fasik, kita balik aja, berarti dia nggak bahagia. Atau sebaliknya, orang yang tidak bahagia pasti meminta nasihat kepada orang fasik. Betul saudara? Jadi tinggal kita coba lihat. Tinggal kita coba kalimat ini kita renungkan, kita coba kemas baik-baik, baru kita paham. Artinya pilihan kita yang buat kita bahagia, dan sekaligus pilihan kita juga yang membuat kita tidak bahagia. Bukan orang lain, bukan siapapun, pilihan kita. Orang yang tidak berjalan menurut seorang fasik. Sekali lagi saudara, kenapa orang gak bahagia? Nah, saya coba balik kalimat ini untuk menolong kita sesuai dengan yang saya coba ambil tema khotbah hari ini adalah orang tidak berbahagia adalah mereka biasanya berjalan menurut nasihat orang fasik. Atau dengan kata lain, orang gak bahagia itu atau orang yang datang meminta nasihat kepada orang fasik, itu orang gak bahagia. Sebenarnya kalau kita mau lihat orang fasik ini orang gak bahagia. Tapi nyatanya orang tidak bahagia minta nasihat pada mereka. Makanya tadi katakan apa? Harusnya orang bahagia tidak minta nasihat pada mereka. Tapi orang tidak bahagia minta nasihat pada mereka. Betul saudara?
Dia otomatis, jadi itu pilihannya saudara. Mungkin saudara bertanya, orang fasik itu apa sih? Saudara, nggak susah temukan di Alkitab ratusan ayat tentang orang fasik. Tapi saya coba ambil satu pasal aja, dan dalam satu pasal cuma ambil 3 ayat aja saudara. Tapi saya merasa ini sudah bisa jadi gambaran bagi kita. Siapa sih orang fasik dalam Alkitab? Mazmur pasal 10. Orang fasik. Dalam ayat yang ketiga dikatakan karena orang fasik memuji keinginan hatinya. Banggain diri. Dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Itu orang fasik. Saudara, ini bukan pendapat saya. Ini kesimpulan Alkitab tentang orang fasik. Jadi saudara bisa bayangin. Kalau orang minta nasihat kepada orang yang memuji keinginan hatinya. Kepada orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Bayangin saudara, mengerikan bukan? Tapi ada orang minta nasihat pada mereka. Ayat 4. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Berarti agak mendongak ke atas. Apa kata mereka? Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Mengerikan saudara. Tidak ada Allah. Allah nggak menuntut karena nggak ada Allah kok. Lakukan apapun nggak ada Allah. Itu yang kuasai pikirannya. Saudara-saudara, kalau minta nasihat pada orang yang mengatakan Allah tidak ada atau yang meniadakan Allah, gimana kira-kira saudara? Gimana? Tidak ada Allah, tidak ada Allah. Saya pernah menonton YouTube-nya Choky Sitohang. Dia cerita satu ketika katanya ada satu debat di Amerika antara seorang pendeta dengan seorang yang tidak percaya Tuhan. Jadi singkat cerita saudara diceritakan di situ, mereka mulai saling berargumentasi. Di akhir perdebatan itu si moderator atau si acara katakan, oke, sekarang waktunya closing statement. Kemudian pendeta katakan begini, oke, Anda duluan kepada orang percaya nggak percaya Tuhan. Yang nggak percaya Tuhan katakan begini sama si pendeta, saya cuma kasihan kepada Anda Pak Pendeta. Seumur hidup Anda abdikan diri kepada Tuhan yang tidak ada. Anda membuang waktu, memboros-boroskan hidup Anda untuk sesuatu yang tidak ada. Itu saja. Pendeta katakan begini sama dia. Sekalipun yang Anda katakan saya membuang waktu untuk yang tidak ada. Tapi itu jauh lebih baik. Karena saya yakin Tuhan itu ada. Dan Anda tidak buat satupun untuk dia yang ada. Saya nggak tahu bagaimana hidup Anda di kemudian hari. Nangkap saudara pesannya di sini? Saudara, kadang-kadang orang merasa sia-sia kamu mengenal Tuhan, sia-sia kamu beribadah, sia-sia kamu berdoa karena Tuhan nggak ada. Buat aja sesuatu yang menyenangkan, buat aja sesuatu yang buat engkau bahagia dan sebagainya. Itu orang fasik, saudara. Tetapi saudara, Tuhan itu ada. Karena itulah jangan minta nasihat pada orang fasik. Jangan berjalan menurut nasihat mereka. Artinya apa? Jangan ikuti nasihat mereka. Jangan minta nasihat pada mereka. Dan ayat 7 mengatakan mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Dengan tipu dan dengan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Saudara, kalau mau lebih paham orang fasik gak usah jauh-jauh. Baca aja nanti di rumah Mazmur 10 ini saudara. Biar saudara tahu ngerinya orang fasik ini. Mungkin saudara bertanya, jadi sekarang ini faktanya siapa orang fasik? Ya orang gak percaya Tuhan. Orang gak beribadah sama Tuhan. Kok minta nasihat kepada mereka? Itu karena gak bahagia saudara. Jadi simpel, saya jujur, saya merenungkannya begini. Kenapa saya kayaknya merasa ini perlu kita renungkan kembali. Di dunia ini ternyata banyak sekali orang gak bahagia. Dari mana kita tahu? Dari cara hidupnya.
Kemana dia mencari kedamaian? Kemana dia mencari kebahagiaan? Itu karena dia nggak bahagia, dia nggak menemukan kebahagiaan. Padahal sesungguhnya kebahagiaan itu simpel sekali, saudara. Simpel, sangat simpel. Kenapa saya katakan simpel? Mari kita coba bandingkan. Orang tidak bahagia itu yang tadi berjalan menurut pasir, yang kedua berdiri di jalan orang berdosa. Jujur saudara, kenapa orang berbuat dosa? Karena dia nggak bahagia. Maaf kalau saya bisa ambil satu contoh simpel aja. Kenapa orang pergi bermain judi misalnya? Kenapa orang pergi mabuk dengan segala cara? Karena berharap dia akan bahagia di situ. Karena rata-rata kan orang katakan, kenapa kamu ke situ? Habis hatiku lagi kacau. Habis aku lagi gak damai. Nah, kok perginya ke situ? Memang kalau udah mabuk jadi damai? Kan enggak juga kan? Halo? Tahu cerita orang mabuk, saudara? Mau saya ceritain orang mabuk, contoh kecil aja. Satu ketika ada orang mabuk. Dari kedai tua lah katakan, karena Sumatera Utara. Dia mau pulang ke rumah udah tengah malam. Pulang ke rumah, jalan sempoyongan. Cuma dia bingung, ini masih malam atau udah pagi. Lihat ke atas, dia bingung, itu bulan atau matahari, kan gitu. Memang lagi mabuk. Ini contoh orang mabuk, saudara, yang gak bahagia. Mau terus gak ceritanya? Ini cerita teman, saudara. Cerita teman, saya cerita pada saudara. Cuma dia bingung. Aduh, ini sudah pagi atau masih malam? Itu matahari atau bulan? Dia gak bisa bedain, namanya lagi mabuk. Nah, dia lagi begitu ada orang lewat. Dia panggil, Le, tolong dulu, Le. Ada apa, Le? Itu matahari atau bulan, Le? Aduh, sorry, Le, aku orang baru di sini, Le. Rupanya dua-dua lagi mabuk. Itu bahagia. Sampai matahari dan bulan gak tahu bedain. Tapi saudara coba lihat. Berapa banyak orang mencoba lari dari kenyataan untuk cari bahagia katanya. Mana buktinya, saudara? Karena itu Alkitab mengatakan jangan berdiri di jalan orang berdosa. Saudara bisa menjabarkan orang berdosa ini apa? Orang kan merasa berbuat dosa untuk cari kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Mana mungkin, saudara? Justru, saudara, ini tempat orang gak bahagia. Nah, kenapa orang tidak bahagia? Justru pergi ke tempat orang tidak bahagia. Hampir sama ceritanya, sudah orang susah, pergi ke tempat orang susah. Akhirnya diskusi tentang kesusahan. Sama kita kawan, kan itu kesimpulannya. Kita terimalah hidup kita, bah. Inilah nasib kita. Mau cemana lagi? Memang kita keturunan orang susah. Turun dari opung ke bapak dan ke cucu sekarang. Saudara-saudara, ini yang Tuhan katakan lah. Makanya kamu gak bahagia. Berdiri jalan orang berdosa. Yang ketiga, saudara tidak bahagia itu duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara tahu pencemooh ini semua salah sama dia. Orang pakai baju bagus, orang Batak bilang mental kali. Nah, cobalah lihat. Tapi pakai baju jelek, nggak dihormatinya dirinya. Nah, cobalah lihat. Sama orang ini pencemooh. Suka nyalahin orang, suka gosipin orang. Sekarang ini zamannya para pencemooh, saudara. Saya kadang-kadang agak bingung sekarang ini, saudara. Sekarang orang kalau posisi di bawah, berani ngomong kasar sama di atas, merasa berprestasi. Termasuk anak-anak. Cerita ke temannya, oh aku kulawan bapakku. Bangga lagi. Anak-anak loh. Aku kulawan bapakku. Yang pertama, aku mama Afun. Kulawan mamaku. Nah, coba lihat. Bangga. Hampir sama bawahan. Saudara-saudara, orang merasa prestasi kalau dia berani. Jadi rasa apa ya? Rasa tunduk pada pimpinan itu sekarang melemah sekali loh. Karena apa? Ini zaman pencemooh. Dianggap pencemooh. Kebebasan menyampaikan pendapat. Wow. Dilindungi oleh undang-undang. Saudara-saudara, ini sudah merambah sampai ke dunia anak. Saya pernah seorang ibu cerita ke saya, dia bilang, Pak Pendeta,
Bingung selain anak saya masih SD. Karena dia nakal, satu ketika sambil kayak saya pukul dia. Dia bilang apa? Mama pukul aku, kulaporkan mama ke polisi. Anak SD. Ngancam mama aja bilang, bingung siapa lah ngajarin anakku ini. Nah coba siapa ngajarin itu? Dunia kita. Dunia yang sering menyalahkan orang, menudung orang sebagai penyebabnya pencemooh. Tapi tolong jangan duduk dalam kumpulan itu. Kalau saudara punya grup WA yang isinya mencemooh, tolong segera keluar. Ini dunianya saudara. Coba lihat. Kadang-kadang bingung kita. Saya mau cerita satu tentang pendeta, boleh ya? Katanya gini, jemaat itu ada 2 kelompok jemaat. Yang satu, yang berprinsip pendeta harus menderita. Karena Yesus pun menderita. Jadi pendeta nggak boleh senang, nggak boleh pakai mobil bagus, nggak boleh pakai baju bagus. Itu bernama hamba Tuhan, meneladani Kristus. Tapi ada kelompok yang kedua, pendeta sudah diberkati. Kenapa? Kalau dia diberkati itu terbukti bahwa khotbahnya benar. Nah saudara ada di mana? Nah coba lihat. Jadi nggak enak jadi pendeta saudara. Nanti berpakaian nggak bagus, tampil di depan, ya ini pendeta kasihan banget. Tapi kalau keren, pendeta kayak artis. Nah coba lihat. Itu para pencemooh, tapi di sini kan enggak. Jadi saudara, kadang-kadang kita jadi korban cemoohnya orang. Itu jadi korban. Karena itu kembali saudara, hati-hati. Jangan duduk dalam kumpulan. Kalau kerja cuma ngomongin orang, cuma nyalahin orang, cuma menudungi orang, cuma memfitnah orang, udahlah. Jangan duduk di sana, engkau tidak akan bahagia. Karena mereka karena tidak bahagialah orang-orang yang ada di sini. Artinya saudara, kalau kita kembali ke dalam, ini adalah kumpulan orang yang tidak bahagia. Yang harus kita jauhi kalau kita mau bahagia. Simple, ini kan di dunia kita ini. Tetapi kemudian dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan, suka Taurat, merenungkan. Artinya apa? Tuhan nantangin kita loh. Silahkan kaji dengan logikamu, dengan akalmu, dengan kepintaranmu tentang firman. Renungkan. Renungkan kan pakai akal saudara, pakai pikiran. Saya mau tanya saudara, kira-kira apa sih firman Tuhan yang bagi saudara nggak masuk akal? Coba, apa yang gak masuk akal? Saya pernah tanya itu, satu ketika orang katakan gak masuk akal adalah kalau orang tampar pipi kanan, kita kasih pipi kiri. Gak masuk akal Pak. Saya bilang intinya adalah jangan membalas kan. Jangan membalas. Coba bayangin orang tampar pipi kanan kita balas, tampar lagi pipi kanannya, betul? Dia masa diam aja kita tampar? Enggak, dia balas lagi, kita tampar pipi kiri. Tampar lagi pipi kiri. Kemudian apa lagi dibuatnya saudara? Maka ditinjunya kita, kena di jidat. Kita balas lagi, tinjulah kena di jidat. Akhirnya kita habis waktu hanya pukul-pukulan. Mau begitu hidup kita? Belum lagi hanya melibatkan keluarga. Melibatkan teman. Melibatkan macam-macam. Kan jadi kisruh saudara. Yang Tuhan mau apa? Hentikanlah persoalanmu. Caranya apa? Jangan balas. Tujuan Tuhan jangan memperpanjang masalah, kan itu aja. Betul saudara? Artinya begini, ditampar memang sakit. Tapi kalau kita balas, kita akan disakiti kedua kali. Balas lagi ketiga kali, akhirnya berkali-kali kita tersakiti. Memilih mana saudara? Sakit sekali atau berkali-kali? Jadi gimana? Masuk akal enggak firman Tuhan katakan jangan membalas? Kalau belum nanti kita ketemu sambil ngopi. Tuhan itu berpikirnya simpel. Karena apa? Tuhan enggak mau kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak perlu saudara. Ada banyak pekerjaan yang perlu kita kerjakan. Ngapain kita habiskan waktu untuk hal yang mengganggu perasaan kita, mengganggu pikiran kita, mengganggu waktu kita? Renungkan. Tuhan nantangin kita, renungkan siang dan malam. Renungkan. Renungkan. Supaya apa saudara? Artinya begini, silakan aja kaji dengan akalmu.
Kaji dengan pikiranmu apa yang saya katakan. Tentu setelah kita renungkan, mau nggak mau, perenungan itu menguasai pikiran kita, betul? Perenungan itu menguasai perasaan kita. Kalau pikiran tenang, perasaan tenang, masa nggak damai sih? Masa nggak bahagia? Masa nggak bahagia? Nah, akhirnya saudara lihat, kalau itu terjadi, saya coba ambil Mazmur 1 perbedaan atau perbandingan orang benar dan orang tidak benar. Orang yang merenungkan firman Allah yang tadi itu menghindari para pencemooh, menghindari jalan orang berdosa, orang-orang fasik. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara mau terjemahkan dalam dunia bisnis ini saudara, kira-kira apa artinya? Saudara lihat, menghasilkan buahnya pada musimnya. Seorang petani musim panen dia ikut panen. Saudara yang berdagang, berbisnis, musim untung ya untung betul. Nggak layu daunnya, nggak terpang. Karena apa? Karena seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya coba lihat bahwa Tuhan sebenarnya membuat analogi bahwa firman Tuhan itu seperti sebuah aliran air dalam hati dan pikiran kita. Yang sumbernya nggak pernah berhenti. Jadi saudara, kalau pikiran Tuhan dalam pikiran kita, pikiran Tuhan dalam hati kita, maka kita punya sumber mata air yang membuat kita nggak pernah layu daunnya. Saya kira dunia boleh bagaimanapun, tapi orang-orang yang merenung firman Tuhan, Tuhan jamin loh ini. Bahkan kalimat terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Buat apa aja jadi, buat apa aja jadi, buat apa aja jadi, saudara. Kenapa bisa jadi? Karena tentu yang dilakukannya lewat pertimbangan dari Tuhan. Tuhan ajar dia apa yang perlu dilakukan. Tuhan memberikan pikiran-pikiran baru kepada dia, ide-ide baru kepada dia. Apa yang harus dilakukan. Saudara-saudara, kita kan paham, yang tahu dunia kita kan Tuhan, yang tahu besok kan Tuhan, yang tahu bulan depan kan Tuhan. Bukan kita. Jadi kalau kita mengikuti pikiran Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengajar kita apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Itu yang membuat kita berhasil. Tapi orang fasik, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, terombang-ambing saudara. Sebentar ke sana, sebentar ke sini nggak jelas. Seperti sekam. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nggak tahan. Suruh ke gereja nggak akan mau nih. Karena dia katakan, wah gereja kan tempat kumpulan orang benar. Oh, kayaknya bukan dunia saya, ya iyalah. Tapi saudara suka ke gereja, saya yakin saudara ada dalam kumpulan orang benar. Amin saudara? Dan dia tutup dalam Mazmur 1. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saya mau naik lagi sedikit ke atas. Bayangkan orang yang sedang menuju kebinasaan. Kalau kita minta nasihat kepada dia, maka kita akan dibawa juga menuju kebinasaan. Sebab saudara puaslah punya Tuhan. Kalau saudara agak panik, ada masalah apapun, datang aja ke gereja. Atau setidaknya baca Alkitab saudara, berdoa di rumah. Saya selalu katakan gereja kita sih terbuka. Kalau saudara ingin ada teman untuk berdoa, teman silakan hubungi kita sekretariat saudara. Kita punya orang-orang yang siap menolong saudara untuk semakin dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semua.